Baik, sudah jam 7:05. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ini langsung kita mulai saja. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya, meskipun pakai masker. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Karena nanti apa yang kita dapatkan diberikan kemudahan untuk memahami, kemudian juga menjadi yang sesuatu ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Oke, selesai. Baik, untuk yang minggu lalu kita sudah sampai ke persamaan untuk menghitung medan magnet, medan listrik. Ya, medan listrik sebenarnya itu tampak di layar itu, yaitu E sama dengan K per R kuadrat. Nah, di sini di paling akhir itu sudah digarisbawahi bahwa E atau medan listrik ini itu adalah besaran vektor. Nah, jika ini termasuk besaran vektor, maka dalam pengoperasiannya nanti mengikuti aturan vektor, ya, tidak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan seperti halnya pengurangan atau penjumlahan pada skalar atau pada bilangan biasa. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan penjumlahan vektor yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya pada medan listrik. Ini ya. Jadi pada medan listrik, karena ini adalah besaran vektor, maka nanti operasinya menggunakan operasi vektor. Jadi misalkan ini saya gambarkan, misalkan ini saya memiliki dua buah muatan, ya, dua buah muatan seperti ini. Nah, ini misalkan muatannya positif, kemudian di sini itu muatannya negatif. Nah, kemudian titik pengamatan itu ada di sini, titik P misalkan ini ya. Ini ada titik P, titik pengamatan. Ini ada V1, di sini ada V2. Jadi itu ada dua buah muatan yang difungsikan atau berfungsi sebagai muatan sumber. Muatan sumber maksudnya adalah muatan yang menyebabkan munculnya medan listrik. Nah, jadi kemudian pertanyaannya adalah berapakah resultan medan listrik di titik P ini? Jika diketahui di sini misalkan jaraknya ini adalah R1, kemudian untuk yang bagian ini V2 ini adalah R2. Ini ya. Nah, maka untuk menentukan resultan medan dari kedua muatan ini pada titik P, berarti kita harus mencari dulu medan untuk masing-masing sumber ini di titik P. Nah, medan listrik kalau muatan sumbernya positif, maka medan itu arahnya selalu menjauhi muatan, ya, jadi menyebar keluar. Sehingga di titik P ini ada medan listrik akibat V1 itu arahnya ke bawah. Ya. Jadi arah ini melihat di mana letak sumbernya. Kalau sumbernya di atasnya ini berarti arahnya ke bawah. Kalau sumbernya di sebelah kiri berarti arahnya ke kanan karena selalu menjauhi muatan sumbernya. Jadi ini adalah P1. Paham ya untuk menentukan arah medan? Nah, baik. Kemudian kita menentukan arah medan untuk muatan V2. Ya, untuk muatan V2 itu muatannya negatif. Nah, maka nanti arah medan itu adalah menuju ke muatan negatif itu. Jadi selalu menuju ke muatan negatif. Karena titik P itu berada di sebelah kiri dari muatan V2, maka
medan akibat Q2 itu arahnya ke sini, ke kanan, ya. Nah, ini adalah E2. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa E1 dan E2 itu saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus. Sehingga nanti kita akan mencari bagaimana dengan resultannya. Resultan dari medan ini. Nah, di sini berarti ada EF. Ini sebagai resultannya. Ini adalah EF. E resultan. Nah, kita lihat di sini, sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Ya. Ini 90 derajat. Nah, maka nanti untuk mencari R, kita menggunakan persamaan yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu E resultan, jadi ini nanti adalah akar dari E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 kali E1, E2, cos 90. Nah, kata 90 cosnya 0, maka nanti ini tersisa tinggal akar dari E1 kuadrat plus E2 kuadrat. Jadi karena cos 90 itu adalah 0 ya. Jadi nilai dari cos 90 ini adalah 0, maka bagian suku ini hilang. Ya, bagian itu hilang, maka tersisa E1 kuadrat plus E2 kuadrat. Kemudian apa persamaan untuk E1 dan E2? Nah, berarti nanti sini tinggal E1 berarti kan K, kemudian Q1 sebagai sumbernya per R1 kuadrat, ini dikuadratkan, kemudian ditambah dengan E2 berarti ya K, kemudian Q2 per R2 kuadrat dikuadratkan, nah ini diakar. Oke, jadi persamaannya kan dia seperti ini. Tinggal nanti masukkan nilai-nilainya. Jika di soal itu diketahui nilainya, misalkan Q1 berapa kulom, Q2 berapa kulom, R1 berapa meter, kemudian R2 berapa meter. Gitu ya. Jadi nanti tinggal memasukkan nilainya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh untuk menghitung atau menghitung besarnya resultan medan listrik. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini kita sudah tahu bahwa medan listrik kita adalah besaran vektor, maka nanti ada kemungkinan total dari vektor itu adalah 0. Kapan itu terjadi? Yaitu terjadi ketika dua buah vektor besarnya sama, arahnya berlawanan. Maka nanti resultannya mesti 0. Ya. Jadi misalkan ke kanan nilainya 10, ke kiri nilainya 10, maka totalnya jadi 0, saling meniadakan. Nah, kemudian kapan akan terjadi dan di mana letak titik dengan medan listrik 0 itu, ya. Nah, oke, sekarang kita akan mencari titik dengan medan listrik 0 atau titik dengan medan listrik yang nilai resultannya adalah 0. Jadi kita akan mencari titik dengan medan listrik resultannya adalah 0, gitu ya. Nah, yang pertama untuk muatan sumber sejenis. Nah, ini ya. Jadi muatan sumber sejenis. Berarti sumbernya kita ambil dua aja. Jadi misalkan di sini ada muatan sumber plus, ini adalah Q1, kemudian sini adalah Q2, ini juga plus juga. Nah, ini terpisah sejauh R. R, ini terpisah sejauh R. Nah, maka nanti kita akan mencari 3 kemungkinan titik. Nah, itu nanti kita
tentukan manakah yang bisa memungkinkan nilainya 0 gitu ya. Jadi kita ambil 3 titik, titik 1, ini misalkan P1, P1, P itu maksudnya titik pengamatan gitu ya. Kemudian ini adalah P2, ya, tidak harus setengah gitu ya. Ini adalah P3. Nah, setelah membuat titik seperti ini, kemudian kita akan menentukan arahnya masing-masing. Q1 ini untuk Q1, karena ini muatannya positif, maka arah medannya selalu menjauhi muatan itu. Jadi ini ada E1, arahnya ke kiri. Berarti ini adalah medan akibat muatan Q1. Kemudian akibat Q2, itu karena Q2 juga positif, berarti dia juga menjauhi. Kalau ini di sebelah sini, titiknya pengamatan, maka arah medannya ke kiri. Nah ini E2. Kalau kita perhatikan sini, dua vektor ini arahnya sama-sama ke kiri. Mungkinkah nilainya 0 kalau arahnya sama? Jelas tidak mungkin. Ya. Dua vektor yang arahnya sama, sejajar, maka nanti akan besarnya akan dijumlahkan begitu. Jadi tidak mungkin 0. Sehingga di titik ini, E resultan tidak bisa sama dengan 0. Maka titik P1 tidak mungkin 0. Nah, kemudian di P2, kita lihat di P2, titik P2 ini ada muatan sumbernya adalah Q1. Nah, akibat Q1 ini ada medan ke kanan. Kenapa ke kanan? Ya, menjauhi Q1. Nah, ini. Kemudian akibat dari Q2 berarti ini arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Ya, karena menjauhi muatan sumbernya kan positif. Nah, kalau kita perhatikan sini, E1 ke kanan, E2 ke kiri, maka berpotensi untuk atau memungkinkan untuk nilai resultannya adalah sama dengan 0. Jadi memungkinkan kapan itu terjadi, yaitu jika E1 sama dengan E2. Nah, berarti E1 min E2 sama dengan 0. Ini ya. Jadi nilainya akan sama ketika nilainya resultannya akan 0 ketika kedua medan itu nilainya sama. Kemudian kita lanjutkan di titik yang ketiga. Mungkinkah ini 0 untuk resultannya di titik ini berarti akibat dari Q1 ini medannya ke kanan karena menjauhi muatan positif. Kemudian akibat dari Q2 ini medannya juga ke kanan. Nah ini E2, nah kan arahnya sama, maka tidak mungkin resultannya 0. Tidak bisa saling meniadakan. Jadi ER ini tidak mungkin 0. Jadi kalau muatannya sejenis, yang memungkinkan nilainya 0 itulah di antara kedua muatan itu. Di antara itu belum tentu di tengah ya. Jadi tergantung berapa besarnya muatan Q1 dan Q2. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan muatannya muatan Q1 dan Q2 itu negatif? Kalau muatan Q1 dan Q2 negatif, maka nanti letaknya juga sama, hanya beda arahnya nanti ya. Ini misalkan ini Q1 negatif, kemudian sini juga Q2 negatif. Berarti kalau di titik P1, medan yang dihasilkan oleh Q1 yaitu mendekati Q1. E1 karena muatan negatif, maka medannya menuju ke muatan negatif itu. Kemudian medan akibat Q2 di titik P1 itu arahnya juga ke kanan. Nah, kalau seperti ini maka tidak mungkin 0. Resultannya tidak mungkin 0 karena arahnya sama. Jadi ER tidak mungkin 0. Kemudian di titik P2 medan akibat muatan 1 ini ada E1, kemudian balik ya, bukan ke kanan tapi ke kiri, mendekati ya. Ini kiri, ini adalah E1, kemudian akibat dari Q2 ini ke kanan. Nah,
Kalau sudah ini arahnya berlawanan, maka memungkinkan untuk resultannya 0. Jadi ketika keduanya sama, ER ini bisa sama dengan 0, yaitu ketika E1 sama dengan E2. Kemudian di sisi kanan, ini ada P3. Nah, untuk P3 ini berarti, ya nanti kita akan cek E1 ke kiri, karena menuju ke muatan V1. Kemudian medan akibat V2 itu nanti juga ke kiri menuju ke V2 mendekati. Nah ini ya, jadi ini adalah E2. Nah hal seperti ini berarti tidak mungkin 0 resultannya karena arahnya sama. Jadi ini ada ER tidak mungkin 0. Jadi kesimpulannya untuk muatan sejenis maka titik 0 berada di antara ya. Maka ini titik dengan ER sama dengan 0 atau medan listrik sama dengan 0 berada di antara dua muatan. Nah ini, jadi di antara dua muatan. Ada contoh. Ya, contoh misalkan ini diberikan V1 4 kulon. Kemudian ada V2 9 kulon. Ini terpisah sejauh misalkan sejauh 2 meter. Nah, di manakah letak titik dengan total muatan atau total medannya itu 0. Nah, maka nanti seperti yang telah kita ketahui tadi, maka nanti kalau sudah tahu informasi tadi, tidak perlu menguji di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, langsung aja diambil di antara, karena kita sudah tahu, sudah saya berikan informasi itu tadi. Nah, maka langsung aja ambil di titik di antara ini, di antara kedua muatan ini. Jadi kita ambil misalkan di sini, ya. Kemudian kita misalkan ini adalah X jaraknya. Jaraknya X, nah berarti di sini berapa? 2 min X. Nah, kita nanti akan mencari X itu. Apakah X-nya boleh kalau misalkan kita umpamakan X-nya ada yang di sebelah kanan? Boleh. Ya, ini terserah yang mengerjakan. Kemudian, sudah di sini. Berarti ini kan ada E akibat V1. Jadi E1 ke kanan. Kemudian akibat dari V2 ke kiri. Nah, ini ya. Ini kan bisa memungkinkan nilainya 0. Lalu kapan nilainya 0? Nilainya 0 itu terjadi ketika E1 sama dengan E2. E1 berapa? E1 berarti ya K V1 per X kuadrat. Kemudian ini ada K. Sebenarnya ada yang bergabung lagi. Tidak ada. Tadi ada notifikasi ada yang bergabung. Sekarang tidak muncul lagi. Baik, kita lanjutkan. Maka kemudian di sini ada V2 per, kita lihat, berarti ada 2 min X kuadrat. Nah, ini kan berarti ada yang sama. Kalau ada yang sama, K-nya coret. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya, V1 itu adalah 4. Ini X kuadrat, sama dengan ini 9 per 2 min X kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini biar mudah, kita lihat angka atau nilai V1 dan V2 itu kan 4 dan 9. Keduanya bisa diakar, maka ruas kiri dan ruas kanan kita akar saja. Kecuali kalau V1 dan V2-nya tidak bisa diakar. Gitu ya. Diakar misalkan nilainya tidak bulat, maka ya kita kuadratkan saja yang bawah itu, baru kemudian kita kalikan silang. Tapi karena ini kalau kita lihat, nilai V1 dan V2 itu bisa diakar dengan mudah. Gitu ya. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita akar saja. Biar sama, ini nanti biar mudah penyelesaiannya. Jadi 4 diakar, ini ada 2, kemudian yang bawah tinggal X. Yang kanan berarti ini tinggal 3, bagian bawah ini ada tinggal 2 min X, baru kita kalikan silang. Berarti ada
2 kali 2 min X sama dengan 3X. Berarti ini ada 4 min 2X sama dengan berapa ini? 3X. Nah, tadi 4 sama dengan berapa? 5 ya. 5X, maka X berarti ini adalah 0,8 meter dari I1. Gitu ya. Jadi harus digambar dulu lokasinya. X-nya itu di mana gitu ya untuk mengerjakan. Biar nanti ketika mengambil kesimpulan itu jelas. Jaraknya berapa senti dari siapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk muatan yang sumbernya itu jenisnya sama, positif semua atau negatif semua. Nah, ini contoh yang positif semua. Nah, sekarang kita akan yang kedua, titik dengan medan listrik 0, yaitu ketika muatannya beda, muatan sumbernya beda. Ini untuk muatan sumber berbeda. Ya. Nah, kalau muatan sumber berbeda, jadi misalkan di sini ada I1 positif, kemudian di sini ada I2 negatif. Terpisah sejauh R. Ini. Nah, berarti kita mengambil titik pengamatan P1, kemudian ada P2, kemudian di sini ada P3. Baru kemudian digambarkan kemana arah medannya. Kita ambil di sini. Q1 arah positif, berarti arah medannya menjauhi Q1. Ini ada E1. Kemudian di titik P1 akibat dari Q2 negatif, berarti arahnya menuju ke arah Q2. Ini ada E2. Nah, maka di bagian ini kalau kita lihat arahnya beda, arah E1 dan E2 beda, maka memungkinkan untuk resultannya sama dengan 0. Kapan? Yaitu ketika E1 sama dengan E2, sehingga berlaku E1 min E2 itu sama dengan 0. Ini ya. Jadi di sebelah kiri memungkinkan. Kemudian bagaimana di antara kedua muatan? Sekarang kita gambar dulu medannya. P2, di titik P2 ini medan magnet akibat medan listrik akibat Q1 itu arahnya menjauhi muatan Q1 karena muatan Q1 sumbernya adalah positif. Nah, ini. Jadi ini adalah E1. Kemudian medan listrik akibat Q2 itu arahnya ke kanan juga, mendekati muatan negatif. Jadi misalkan ini ada E2. Kalau kita lihat di sini arahnya sama, maka tidak mungkin resultannya 0. Ini tidak mungkin 0. Jadi tidak ada harapan di situ nilainya 0. Gitu ya. Kemudian kita cek di bagian terakhir, di titik P3. Di titik P3, medan listrik akibat Q1 itu ke kanan. Ya, kenapa kok ke kanan? Karena menjauhi muatan positif. Kemudian akibat Q2, arah medannya karena Q2 itu negatif, maka Q2 itu arahnya ke E2 arahnya ke kiri ya. Ini ada E2 seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini arahnya beda, berlawanan arah, maka ini memungkinkan untuk resultannya sama dengan 0. Jadi kapan? Yaitu ketika E1 sama dengan E2. Jadi kesimpulannya, kalau muatan sumbernya berbeda, maka titik dengan medan 0 itu bisa di sebelah kanan atau bisa di sebelah kiri. Ya. Nah, lalu kita pilih yang mana? Nah, nanti lihat saja nilai muatan yang kecil. Gitu ya. Kalau V1 lebih kecil dari V2, maka yang mungkin adalah di titik P1. Kalau V2 lebih kecil daripada V1, maka yang memungkinkan untuk nilai 0 adalah di titik P3. Gitu ya. Jadi ini hanya trik saja. Jadi jika V1 lebih kecil daripada V2, maka resultan sama dengan 0 adalah di P1. Jadi maksudnya itu ya. Jadi yang nilainya 0 kita ambil titik di sebelah kiri, gitu ya. Kita yang cari yang di sebelah
yang terdekat dengan muatan yang kecil. Kemudian jika Q2 yang lebih kecil daripada Q1, maka E0 atau E resultan sama dengan 0 itu adalah di E3. Sesuai gambar ini ya, mungkin nanti kalau di buku yang lain beda. Tapi maksudnya ada di sebelah luar, tidak di antara. Oke, sekarang contoh ya. Contoh seperti ini. Oke. Misalkan ada Q1 plus ini ya, 4 kulon. Kemudian Q2 ini adalah 16 kulon negatif. Kemudian kita suruh mencari di mana kan letak dengan medan listrik itu sama dengan 0. Nah, maka sesuai dengan yang sudah kita tahu tadi, kalau muatan Q1 lebih kecil, berarti titik yang memungkinkan untuk nilainya 0, itu ada di sini. Di sebelah kirinya, muatan yang kecil itu. Ya. Nah, tadi kemudian coba kita gambar. Oh ya, ini belum diketahui tentang informasi jaraknya. Jadi kalau misalkan di sini adalah diketahui jaraknya adalah 2 meter juga, dengan seperti halnya yang soal sebelumnya. Nah, dan nanti kita misalkan di sini X gitu ya. Ini X. Kemudian coba kita gambar, apakah benar itu. Jadi kalau di titik P ini, E1 arahnya ke kiri, menjauhi. Ya. Kemudian untuk E2 berarti arahnya ke kanan. Jadi menuju ke muatan Q2 karena medan listrik akibat muatan negatif. Menuju ke muatan negatif itu. Nah, berarti resultannya 0 di situ adalah ketika E1 sama dengan E2. E1 berapa? Jadi E1 belakang Q1 per X kuadrat. Kemudian bagaimana dengan E2? Berarti kalau di sini ini adalah 2 plus X. Hati-hati di situ ya. Kalau yang soal awal tadi min, ini plus ya, karena lebih jauh ya. Ini K kemudian Q2 per 2 plus X kuadrat. Ada yang sama, nilai K-nya itu kan sama sebagai konstanta ini, right? Oke. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya, masukkan angka yang paling terakhir gitu ya. Q1 4 X kuadrat. Kemudian ini ada 16 per 2 plus X dikuadratkan. Nah, kita lihat 4 dan 16 itu bisa diakar dengan mudah. Maka ruas kiri, ruas kanan kita akar saja. Ini ada 2 per X, yang kanan berarti tinggal 4 per 2 plus X. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini ya, jadi ini tinggal 2. Ya, sekarang kita kalikan silang. Oke, sekarang kalikan silang dulu. Tadi ada 2 plus X sama dengan 2 X. Nah, berarti sudah ada berapa ini? 2 sama dengan X, gitu ya. Jadi X sama dengan 2 meter di sebelah kiri Q1. Atau bisa juga dikatakan posisi titik P ini, kalau titik P berarti kalau dari Q2 berarti kan jaraknya ke 2 ini adalah X plus 2 ya, sesuai dengan ini 2 plus X ini. Jadi akhirnya adalah 2 plus 2, jadi 4 meter di sebelah kiri Q2 ini ya. Jadi ungkapan itu sama, hanya beda secara nilai, tapi letaknya itu sama. Jadi titik P itu dengan medan listriknya 0, itu berada di sebelah kirinya Q1 sejauh 2 meter. Tapi kalau diukur dari Q2 ya berarti 4 meter. Gitu.
Jadi ini menggambarkan letak yang sama, tapi karena acuannya beda, maka nilainya seolah-olah beda. Tapi sebenarnya titik itu berada di posisi yang sama. Tergantung di mana acuan ini ya. Jadi nanti kalau ada di soal pilihan ganda dicek dulu A, B, C, D, E-nya itu relatif terhadap siapa ya, di sebelah kirinya siapa atau di sebelah kanannya siapa. Maka hati-hati di situ. Baik, ini selamat datang untuk yang baru bergabung. Kita lanjutkan gitu ya. Oke, ini adalah contoh untuk mencari titik dengan medan atau titik dengan total atau resultan medan listriknya adalah 0. Jadi saya ulangi, kalau kedua muatannya sama, ini sejenis plus plus ataupun min min, maka titik dengan medan total atau medan resultannya 0 itu berarti antara dua muatan itu. Kemudian untuk muatan yang berbeda jenis, ini untuk muatan yang berbeda jenis, plus dan min, maka kemungkinan titik dengan resultan medannya 0 adalah di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari kedua muatan, tidak di antara ini. Jadi ya, hati-hati ungkapan di antara itu belum tentu di tengah, gitu ya. Jadi tidak berarti di tengah ini ya, maksud di antara gitu ya. Di antara itu bisa di seperempatnya atau di tengahnya juga bisa. Kapan ketika di tengah-tengah? Yaitu ketika V1 dan V2 nilainya sama, maka nanti mesti di tengah-tengah itu. Jadi nanti di tengah-tengah. Ketika V1 dan V2 sama, maka mesti jawabannya di tengah. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah medan listrik. Kemudian medan listrik adalah vektor, maka operasi dengan operasi vektor seperti ini. Selanjutnya adalah sini. Flux ya. Kita akan mengenal yang namanya flux. Flux ya. Flux medan listrik. Ini adalah flux medan listrik. Apa itu yang dimaksud dengan flux medan listrik? Ya, baik. Suatu misal, sini saya memiliki sebuah muatan, ya. Kalau muatan itu positif, maka nanti medannya akan menyebar ke segala arah. Nah, kemudian di sini ada sebuah permukaan, dengan luas penampangnya adalah A itu. Jadi medan listrik ini akan menyebar dari sini ke sana, menembus ya di belakangnya sana, kemudian ini menembus. Oke. Ya, jadi ini ilustrasi saja. Ada yang di sana, misalkan. Ini ada E, misalkan ini ada totalnya E, gitu ya, totalnya lihat aja. Kemudian misalkan sini masih kurang banyak, ini ada yang di sana, gitu ya, ada yang di sana, sana, menyebar ke segala arah. Kemudian nanti yang dimaksud dengan flux itu adalah ini banyaknya medan yang menembus permukaan ini, permukaan A itu. Nah ini ya, jadi flux ini adalah banyaknya medan. Jadi flux ini adalah banyaknya medan listrik. Kalau flux listrik berarti medan listrik. Kalau flux magnet, nah itu ya medan magnet gitu ya. Tergantung medannya. Jadi kalau misalkan ini flux listrik, ya berarti banyaknya medan listrik yang menembus permukaan. Seperti pada ilustrasi yang saya gambarkan itu ya. Nah, kalau muatannya negatif bagaimana? Ya tinggal mengganti arah panahnya gitu ya. Kalau muatannya negatif, kalau muatan negatif berarti ini. Jadi kalau misalkan ini ada muatan sumber negatif itu, kemudian di dekatnya itu ada sebuah permukaan seperti ini, ya permukaan bebas gitu ya, tidak harus bentuknya persegi atau apa, itu misalkan permukaan bebas. Kalau muatannya negatif, berarti medannya akan menuju ke sini.
Jadi selalu menuju sini, menuju ke muatan itu. Ini ya. Nah, maka nanti kalau di sini berarti ada medan menembus permukaan ini ke dalam, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ya. Ini adalah loss permukaan. Loss permukaannya ini. Nah, misalkan loss permukaannya adalah A. Oke. Itu adalah flux medan listrik. Nah, kemudian bagaimana menghitung besarnya ini atau banyaknya ini? Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah permukaan, misalkan diketahui sebuah permukaan, ya, permukaan, kemudian ada medan, ya nanti tergantung pembahasannya. Kalau listrik ya di medan listrik, gitu ya. Ada sebuah medan yang menembus permukaan ini, gitu ya. Ini saya ulangi dulu, biar tidak berasumsi bahwa permukaan medannya selalu tegak lurus ya. Jadi kita buat seperti ini, misalkan arahnya ke sana. Ini arah medannya, medan listrik. Kemudian permukaan ini memiliki arah normal. Jadi arah normal itu berarti kalau misalkan mana ya, biar jelas ilustrasinya nanti. Jadi kalau misalkan saya memiliki, kelihatan ya ini misalkan arah permukaannya berarti arah yang ke sana ini. Tegak lurus. Jadi ada namanya garis normal. Nah, garis normal itu ini selalu tegak lurus permukaan. Jadi nanti ada yang namanya garis normal. Nah, garis normal itu ini tegak lurus permukaan. Jadi misalkan ini ke sana. Ini adalah arah normal dari permukaan A, gitu ya. Nah, ini tegak lurus. Jadi ini adalah garis normal. Ini adalah garis normal. Selalu tegak lurus permukaan. Ya, selalu tegak lurus permukaan. Oke. Dan kita tahu bahwa medan listrik ini adalah sebuah vektor, ya, termasuk besaran vektor. Nah, kemudian permukaan ini vektor, jadi ini adalah arahnya, n itu arahnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan vektor permukaannya ya berarti a, gitu ya. Jadi seperti ini, a, gitu. Nah, maka nanti untuk flux listrik berarti adalah V itu adalah a dot t. Jadi perkalian skalar. Ingat ya, materi kelas 10 dulu, vektor, ada perkalian skalar. Ini kalau ekspresinya dalam bentuk perhitungan vektor. Nah, dalam bentuk hitungan skalarnya, maka nanti jika ini diketahui sudutnya, ini ya, theta, itu, maka nanti flux ini berarti nanti besarnya A dikali besarnya E dikalikan dengan cos theta. Jadi flux itu nanti adalah V ya, V ini adalah flux, ini nanti Weber, kemudian A ini luas permukaan, jadi meter persegi, kemudian E medan listrik, ini kemudian Newton per Coulomb, kemudian theta sudut. Nah, dari sudut antara garis normal dan medan listrik, gitu ya. Jadi sudutnya dibentuk antara ini
nggak usah beli satuan, biasanya pakai derajat ya, radian, pakai derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara E dan garis normal itu. Kalau kita lihat di sini, ini kan pakai cos, gitu ya. Pakai cos, maka nanti cos itu adalah yang nilainya maksimal, minimal. Jadi kalau kita lihat ketika theta sama dengan 0, maka cos theta ini sama dengan berapa? 1 ya, maksimal. Nah, berarti jadi berakibat bahwa flux ini akan maksimal. Apa maksudnya flux itu maksimal? Berarti kalau ini sebuah permukaan misalkan, ini sebuah permukaan, kemudian sudutnya 0 itu berarti arah normalnya kan ke atas, tegak lurus ya. Ini arah normalnya tegak lurus dari permukaan ini. Kemudian arah medan itu kalau sudutnya 0 berarti ini sejajar di sini. E-nya ke sini juga. Nah, maka ini kan menembusnya maksimal. Ini ya. Lalu kemudian jika theta sama dengan 90, maka nilai cos theta sama dengan 0. Ini ingat di materi trigonometri, matematika, sudah hafal itu ya, harus hafal, ini sudah istimewa. Berarti fluxnya minimal. Minimal itu berarti tidak ada medan yang menembus permukaan. Ya, tidak ada medan yang menembus permukaan. Tidak ada medan yang menembus permukaan, berarti ini kalau ini permukaan, ini ya. Kemudian arah garis normalnya tegak lurus permukaan ini. Ini tegak lurus permukaan. Nah, medan listriknya itu seperti ini. Berarti dia tegak lurus normal, berarti dia sejajar dengan permukaan. Ini kan tegak lurus dengan permukaan. Lalu apakah ada yang menyampaikan sesuatu tadi? Tidak ada ya? Kalau misalkan tidak terlihat, silahkan langsung interupsi, biar saya tahu, gitu ya. Atau mungkin suara saya tidak jelas, akan disampaikan. Baik. Nah, berarti ini E-nya sejajar. Kalau E sejajar kan berarti tidak ada yang menembus. Berarti tidak ada medan yang menembus permukaan. Tidak ada medan yang menembus permukaan. Oke. Ya. Tidak ada medan yang menembus permukaan. Itu keadaan nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi nilai maksimal ketika medan itu sejajar dengan garis normal, yang berarti dia tegak lurus permukaan medannya, gitu ya. Kemudian nilai flux itu akan minimal ketika E, medan listrik itu tegak lurus dengan garis normal, berarti sejajar dengan permukaan. Sekarang kita akan bahas ke contoh. Seandainya, gitu ya, contoh ya, contoh soal sekarang. Jika diketahui sebuah vektor E ini adalah 2I plus 3J, ini ya, 2I plus 3J Newton Coulomb, ya, 2I plus 3J Newton Coulomb. Kemudian permukaannya ini adalah ini 4I. Jadi permukaannya ini adalah arahnya ke arah sumbu X positif. Lalu bagaimanakah dengan fluxnya? Ini ya. Bagaimana dengan fluxnya? Maka nanti kita menggunakan, kalau di soal itu diberikan bentuk vektor seperti ini, untuk menghitung fluxnya, flux sama dengan E dot A. Diingat-ingat materi kelas 10 ini 2I plus 3J dot 4I. Nah, berarti kalikan masing-masing. Jadi ada 2I dot 4I 3J ini. Berarti kalau diuraikan 2I dot 4I plus 3J dot 4I. Berarti ini adalah 2 kali 4, 8 I dot I. Kemudian ini adalah 12 J
J dot I. Untuk aturan dot product atau perkalian titik, kalau ini sejenis, berarti ini nilainya 1. Kalau ini beda jenisnya, berarti nilainya 0. Sehingga nilainya adalah 8. Yang ini 0. Hilang ini ya, ini 0. Jadi bisa tinggal 8. Ya, nah, itu contoh gitu ya. Lalu apakah bisa kita mencari berapakah sudut yang dibentuk antara E dan A itu? Bisa. Untuk mencari sudutnya, maka kita harus menentukan besarnya masing-masing dulu. Jadi untuk besarnya E, itu berarti adalah akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi ini untuk mencari besarnya vektor ya. Diingat materi kelas 10. Berarti ini adalah akar dari 4 plus 9. Jadi ini adalah akar 13. Kemudian nanti ada besarnya A, berarti akar dari 4 kuadrat plus 0 kuadrat. Karena ini tidak ada komponen pada arah sumbu Y-nya. Hanya ada komponen sumbu X. Berarti 4. Kemudian untuk mencari sudutnya, kita tadi kan tahu bahwa E itu adalah flux ya. Ini bukan V ya. Maaf, ini bukan V, tapi V. Ini adalah V, flux. Ini adalah E dot A. Dan ini juga sama dengan E A cos theta. Jadi E dot A tadi berapa? E dot A kan sudah ketemu kita. 8 ini. Jadi ini 8. Sama dengan besarnya E, akar 13. Dikali besarnya A, 4. Ini cos theta. Jadi ini kita coret. Di cos theta sama dengan 2 per akar 13. Berarti untuk mencari theta nanti, ini per 13 ya. Theta berarti adalah menggunakan anti cosnya dari cos. Nah, ini ya, anti cos. Sudah, jadi menggunakan anti cos. Nanti pakai kalkulator ini ya. Mencari sudut akes dari itu 2 per 3. Jadi ini silakan dicari anti cosnya. Nah, notasinya yang bisa di matematika kalau saya ini ya, anti cos dari 2 per akar 13. Nanti ini pakai kalkulator karena tidak istimewa, nilainya bukan sudut istimewa. Oke, untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Mungkin yang kita lanjutkan. Jangan lupa nanti di e-learning itu ada kuis ya, kuis tentang operasi vektor. Itu silahkan dikerjakan untuk penilaian. Jadi bisa dikerjakan kapan saja. Itu saja tidak harus di jam ini. Nanti karena saya di pelajaran berikutnya. Jadi untuk hari ini saya akhir sekian dulu. Tapi sebentar saya absen. Nanti silakan dibuka di e-learning ada kuisnya. Saya absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Nah, ini nanti saya panggil, terus kemudian silakan yang sudah saya panggil nanti bisa langsung meninggalkan ruangan untuk persiapan ke mata pelajaran berikutnya. Oke, ini ada Dinda. Yang sudah saya panggil bisa meninggalkan ruangan untuk mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Kemudian ada Agung, Alvina, Amelia, Anita, dan Bima, Vera. Yang meninggalkan ruangan ada Devandra, Yuta, Dwi, kemudian ini Yuda, kemudian Fahria, Faik, Fajar, yang sudah bisa meninggalkan ruangan, Ilanja. Ilanja tidak ada ya, Fitri,
Kajma. Kajma ada. Ini nanti Muhammad Faisal Muna dan Nabila. Oh, Pandu Bima ada. Putri, kemudian sudah mengisi absen. Satu. Nur dan Asim tidak ada. Taufik tidak ada. Ulfatur dan Vanessa Aulia. Dua dia Wahyu. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.